Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya, baik yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa kita mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hari ini kita tidak berada di tempat yang mulia ini. Kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hari ini kita disebutkan dengan perkara-perkara yang lalai. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat tinggi kepada kita, mungkin hari ini kita telah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menyembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sangat tinggi, sehingga kita diberikan kesehatan dan kekuatan serta iman dan Islam, sehingga mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, kedamaian dan persaudaraan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh agama Islam adalah kedamaian hidup di dunia dan kedamaian hidup di akhirat. Sesuai dengan namanya yang berasal dari kata assalam atau kedamaian atau perdamaian. Baik pada tingkat individu, masyarakat maupun berbangsa. Untuk mencapai tujuan itu, Islam memberi tuntunan agar kita menjalin hubungan baik dengan orang Islam, orang lain maupun di luar Islam, dan mengajak umat manusia untuk saling mengenal satu dengan lainnya serta bekerja sama demi mencapai tujuan tadi. Walau berasal dari agama yang lain atau dari latar belakang yang berbeda, hubungan sesama adalah sesuatu keniscayaan, dan hal ini harus dijaga betul-betul oleh kita sebagai bentuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga hubungan persaudaraan kemanusiaan ini harus dilakukan. Betapa tidak Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta
telah memuliakan betul kita sebagai makhluknya yang diciptakan terbaik. Apalagi kita yang notabene hanya makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 77. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdilan. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami telah angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran surah Al-Isra ayat 70. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa di negara kita ini akan menghadapi sebuah pesta demokrasi yang sangat besar, pemilihan umum, yakni pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif di negara kita yang kita cintai ini. Kurang lebih 2 minggu lagi kita akan menghadapinya. Dalam pesta demokrasi tersebut akan dilaksanakan kurang lebih seminggu lagi. Konstelasi politik sangat memanas. Hal ini dapat kita lihat dari pasca debat yang diadakan oleh calon presiden maupun wakil presiden. Di berbagai media suasana saling menghujat, mencaci maki semakin viral. Padahal kita sesama anak bangsa Indonesia seharusnya harus saling bersatu dan bijak menyongsong pesta demokrasi tersebut. Karena sesungguhnya pemilihan tersebut adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Hasil dari pesta demokrasi tersebut adalah untuk mengangkat derajat bangsa dan negara serta untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, baik para calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif serta seluruh para pendukung dan sesama anak bangsa, kita dilarang untuk saling mencaci maki yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kita. Manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah pilih sebagai khalifah di permukaan bumi tidak diperbolehkan semena-mena dan bertindak serta berucap kata-kata kotor, caci maki, umpat-umpatan hingga kekerasan fisik tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Celakanya perbuatan mengumpat bagi sebagian orang sudah menjadi kebiasaan. Mengumpat bisa berbentuk kata-kata kasar atau bisa juga dengan menyebut nama hewan tertentu. Hal ini tentu akan merusak kesehatan mental seorang muslim. Secara hakikat, orang yang kita umpat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala belum tentu lebih buruk daripada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah pula suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Terlebih lagi menjelang dari para pemilihan calon presiden dan wakil presiden serta legislatif, semua masyarakat harus bisa menahan diri agar tidak ada kata-kata kotor yang sampai terucap dari lisannya, atau mengucapkan kalimat yang sifatnya merendahkan orang lain hanya karena berbeda pilihan dalam pesta demokratis tersebut. Umat Islam wajib berhati-hati dalam berkomentar baik secara langsung maupun melalui media sosial. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya mengumpat orang muslim. Mengumpat seorang muslim merupakan tindakan fasik atau dosa besar. Membunuhnya sama berarti kafir. Muttafaqat alaih. Imam Nawawi
Bagi orang Islam yang mengumpat muslim lainnya, maka pemerintah dibolehkan untuk mentaksirnya atau menghukum mereka. Keharaman mengumpat tidak hanya bagi saudara kita sesama muslim saja, akan tetapi juga kepada warga non muslim sebagai sesama bangsa Indonesia yang harus menampilkan akhlak luhur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengumpat, apalagi sampai mengucapkan sumpah serapah terhadap orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu nilai luhur yang harus ditanamkan dalam diri kita bahwa kita dan orang lain bukanlah musuh. Bahkan jika orang lain itu berlainan agama dan kepercayaan dengan kita sekalipun, kita harus menjauhi sikap permusuhan kepada sesama manusia. Dan begitu juga yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, yang dicontohkan kepada kita, kepada para sahabat dan kepada seluruh umatnya. Sikap lembut baginda Nabi SAW juga tidak hanya ditunjukkan melalui surat-surat dakwah beliau kepada pemimpin masyarakat, tetapi juga dalam hal perilaku dengan masyarakat sehari-hari. Beliau sangat menghormati dan menjaga perasaan orang lain, sangat menghormati kemanusiaan manusia. Sikap baik seperti itu pada gilirannya justru menjadi penyebab orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Sikap persaudaraan manusia dan saling menghormati dan memuliakan antara sesama itu bukanlah hanya para perilaku Nabi Muhammad dan sahabat beliau, tetapi juga ajaran sakral yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah sendiri memuliakan dan menghormati manusia yang Dia ciptakan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika seseorang diuji dengan dunia yang sempit, jangan sampai iman kita menjadi sempit pula. Jika seseorang diuji dengan sengitnya persaingan bisnis, persaingan kepentingan, persaingan politik, jangan sampai hubungan pertemanan, persaudaraan ikut terkikis. Persaingan politik boleh ketat, tetapi hubungan pertemanan dan kekeluargaan harus tetap dekat dan sehat. Sengitnya persaingan jangan sampai ukhuwah dan persaudaraan kita dengan sesama saudara sebangsa menjadi hancur berantakan. Ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini hanyalah hal yang kecil. Dunia ini adalah hal yang remeh-temeh. Betapapun banyaknya uang atau harta yang kita dapatkan, tetapi tidak akan bisa menyambung hubungan ukhuwah persaudaraan. Uang bolehlah melayang, tetapi jangan saudara kita ikut hilang. Kepentingan politik boleh gagal, tetapi jangan sampai hubungan kekeluargaan, persaudaraan, pertemanan menjadi berantakan. Rasulullah SAW memperingatkan kita dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah fati'un yakni fati' rahim. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan silaturahmi dengan sesamanya. Muttafaqat alaih. Jangan sampai karena masalah politik, jabatan, masalah nominal, masalah ekonomi menjadi putus persaudaraan, putus silaturahmi, putus komunikasi. Akibatnya surga menjadi haram buat kita karena kita telah memutuskan silaturahmi. Karena sesungguhnya sesama muslim ini semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara semuanya, maka damaikanlah di antara keduanya yang berselisih. Bertakwalah kamu agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yu'minu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang muslim apabila dia mencintai dirinya sendiri tidak sama dengan mencintai saudaranya sesama muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu dalam suasana menjelang pemilu ini, mari kita ciptakan kedamaian dan ketenangan bersama. Semoga dunia yang kita huni ini selalu damai dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari pertikaian, dan pada saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khotimah, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanah, yang mencintai rakyatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.